dalam kepedihan ini ku berusaha mencari terbenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Universitas Pekalongan dengan saya Iriani. Pada hari ini kami berada di TK Tiara Bunda Desa Pesaren. Kami akan mewawancarai salah satu seorang sosok yang inspiratif bagi kita semua. This much worried. Yang lainnya mana? Mas kalian tidak apa-apa. Kami mengganggu seperti yayasan yang dibangun. Pertama kami akan menanyakan berapa lama menjadi ketua yayasan di sekolah yang sudah 2009 pendidikan untuk riwayat pendidikan itu sendiri. Riwayat pendidikan saya lulusan SMA lalu putus guru 1 tahun tahun 2000 tahun 85 lulus KPP 85 diangkat CPNS sampai sekarang. Terus tahun 2000 saya menempuh S1 di IPI Semarang IPI. Tahun 2000 berapa ya? 2000 itu saya menempuh S2 di UMS tapi tidak selesai ya. Setelah saya di ACC terus kecelakaan saya mengundurkan diri. Ya. Pengalaman dari ibu mengikuti pengalaman yang paling berkesan kalau kita diberi ilmu baru, maksudnya ada kurikulum baru, kita bisa menyampaikan ke teman-teman, terus teman-teman bisa melaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki atau sesuai yang dituntut oleh kurikulum tersebut. Ibu sekuat ini gitu dengan kondisi fisik ibu yang seperti ini. Motivasi pertama dari diri sendiri. Kedua, semua itu motivasi dari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran sudah dikatakan kalau kita salah masuk surga kan ada 3 macam, ada yang mengamalkan ilmu, ada ibadah yang baik, yang ketiga anak yang soleh. Nah itu kalau menurut pendidikan yang diterapkan dalam ketua yayasan yang sekolah ini seperti apa? Pendidikan kami sesuai dengan kurikulum, tapi ada terusnya keagamaan, maksudnya keagamaan mungkin sedikit dengan diajak pendek, ini bisa dari sekolah. Saya terima kasih sekali kepada kepala sekolah yang punya kreativitas, guru-gurunya juga punya inisiatif sendiri, maksudnya tidak harus ditekan dengan yayasan. Itu memang bedanya kalau mengaji dengan ikhlas, dengan mengaji yang mengharap imbalan. Saya sebagai anak untuk mengaji saya kedepannya saya ingin nanti di sini kedepannya ada PPK-nya, ada PPA-nya yang baru diperbaiki itu ya Allah ya, karena yayasan kami itu kan yayasan sosial ya, maksudnya kita tidak melulu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Jadi saya itu flashbacknya dengan saya dapat musibah itu ada sesuatu yang dapat saya petik, karena waktu itu dokter
vonis saya bakal tidak hidup dengan HP3 itu menjalani isolasi dan lain-lain. 22 hari di ruang isolasi itu rekor terlama di rumah sakit Pantirapih. Ada yang dirawat di isolasi sampai 1 bulan tapi masih bisa hidup. Seperti kita ketahui ruang isolasi itu ruang antara hidup dan mati, di mana kemungkinan hidup itu hanya 30%. Hanya itu mungkin kedokteran, tapi kan menurut saya kan lain. Makanya saya bersyukur kalau saya umur sampai sekian berarti ada Allah itu punya rencana lain. Minimal ada tugas yang harus saya laksanakan, yang mana nanti petunjuk itu dari Allah. Jadi saya pinginnya nanti pendidikan karakter bangsa itu yang harus kita tanamkan. Karena apa? Sekarang anak-anak sopan santun nggak ada. Lagu-lagu yang daerah tidak diminati. Yang tren di TV itu yang anak-anak nyantel ya. Bapak mana kalau manusia harimau. Kalau sudah anak gereng-gereng guru hebat apapun pasti akan kalah. Jadi makanya kita perlu kerjasama dengan wali murid. Maksudnya lembaga tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun saya bisa membantu terlaksananya ke ini itu karena saya melihat waktu itu mau sekolah itu 1 kilo lebih. Kalau ditempatkan dekat tapi mahal gitu. Makanya saya inisiatif itu sebelum kecelakaan. Jadi saya meresmikan ini bulan Mei, bulan Juni saya kecelakaan. Tapi saya bukan karena kecelakaan saya terbangun, jadi mas saya termotivasi kalau tidak kita siapa. Kadang orang memandang sebelah mata. Kalau SD orang bayar, kenapa saya bayar? Dan saya bilang, lanjutnya, boleh, Pak Ali kan cukup kerja, yang minimal untuk beli kerja. Memang kita dalam pikirannya orang beda ya kita sediakan. Jadinya orang mendekat ini dan juara umum, tapi karena juara umumnya itu dari dulu, pulang nggak ada keputusan yang saat itu. Waktu kecelakaan, alhamdulillah Mbak, saya 4 kali keluar masuk ruang operasi dengan keadaan yang HP3 itu. Dokter mengatakan saya tinggal 4 hari. Saya tidak risau karena apa? Kita itu milik Allah. Jadinya kita lahir tidak tahu, mati pun kita juga tidak tahu. Jadinya alhamdulillah saya tidak pernah menangis, tapi yang nengok saya malah menangis. Nah itu. Jadi saya tidak sedih karena waktu orang kritis itu tidak mikir bondo, anak cucu. Mikirnya amalku sudah cukup belum ya? Sholatku masih kadang-kadang bolong-bolong ya, menyesal sekali. Amalku masih kurang. Jadi ini untuk pengalaman penjelasan, kalau orang sudah mau divonis mati, seandainya kurus tak kaki-kaki. Itu makanya tak kiai itu jangan begitu. Ibu masih punya anak, masih punya saudara yang alhamdulillah sampai sekarang pun alhamdulillah maksudnya minimal 5% dari gaji tiap bulan dari dulu sampai sekarang masih bisa masuk. Ya, kalau ada dipanen bapak dia berat saya bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kan tidak cuma di Tiara Bunda ketika Pasden sama orang-orang sama itu setiap sekolah kan memiliki masalah-masalah tersendiri ya, bagaimana sebagai ketua yayasan untuk memberikan kalau masalah intern saya serahkan kepada kepala sekolah masing-masing, kecuali tidak bisa nanti kita sharing. Maksudnya kita harus memberi kesempatan kepada sekolah untuk mengkondisikan atau menyelesaikan masalahnya, karena kita dengan punya masalah kita nanti bertambah pengalaman, dengan masalah kita tambah pandai. Jadi masalah itu harus dihadapi, tidak dihindari, jangan mencarikan bisa. Ya, kalau masalah gampang ya kita hadapi. Dalam tiara bola itu ada beberapa sekolah. Ada 2 kelompok pemain sama TK.
tambah lagi besok. Insya Allah nanti kalau sudah ada rezeki ya kita mohon doanya aja PPK. Jadi maksudnya anak dunianya dapat, akhiratnya dapat, itu yang kami berikan. Ya. Kalau kita itu mikir kurang terus. Tapi dengan pengalaman saya mau meninggal itu akhirnya saya itu sudah hadiah yang luar biasa, kesempatan yang paling indah yang diberikan kepada saya. Makanya kadang-kadang anak-anak ada suami protes itu kalau ini pelit, tapi kalau ini enggak. Tapi saya katakan kamu lebih senang punya warisan tapi itu enggak ada, atau kamu bisa mandiri tapi itu enggak ada. Karena saya mendirikan tidak di sini, di wilayah kecamatan itu ada 14 TK dan playgroup yang saya serahkan ke desa. Cuma yang masih saya handle ini 3 sekolahan. Ya alhamdulillah untuk warung antum ini ada minus bisa berapa karena ada 3 lembaga ya. Karena memang kita tidak bisa memaksa. Maksudnya kalau kita mendirikan lembaga ya nyari untung. Pelan-pelan bagaimana nanti mandiri. Kalau sudah mandiri nanti saya lepaskan gitu. Kesempatan. Kalau dalam di yayasan ini susah senangnya itu gimana? Susahnya kalau BP3-nya itu ngondot. Jadi guru-gurunya honornya itu terlambat ya. Kalau saya bisa apa yang nyelisih ya tak kiri. Kalau tidak ya tak suruh belajar. Sukanya guru-gurunya ini rukun gitu. Karena kemajuan lembaga itu tanpa ada kesatuan visi misi dengan rekan-rekan guru nggak akan jalan. Demi Allah Mbak, ini juara umum saya juga tidak menutup. Tapi dari sekian lembaga saya memang ini paling nanti yang dapat juara banyak itu juara bunda. Itu dari pengamatan, masih dari pengamatan. Alhamdulillah tidak jadi juri pun juara umum, jadinya murni. Nah kadang-kadang mereka terkejut, maksudnya mau bayaran sekretariat, bayaran katakanlah paling tinggi 100.000 kok bisa seperti itu, berarti kan saya subhanallah, berarti itu keikhlasan. Jadi saya memang dengan rekan-rekan dulu, kalau kamu ngabdi ya sepenuh hati, kalau tidak jangan, karena nanti ada kesenangan. Kalau kesel-kesel besok ganti rasa enggak, tapi saya matur dengan rekan-rekan berarti jenengan tetap dengan akhirnya lebih banyak daripada saya, karena saya jenengan tidak. Nah itu yang sekarang bagaimana caranya kita tidak menyeimbangkan dunia dan akhirat lagi, tapi akhirat lebih digabungkan dengan dunia. Itu kalau tidak ada pelajaran hidayah dari Allah itu tidak banyak yang guru yang itu kita menawarkan, tapi selama kebijakan baik, bagus, ya, yang lembaga kan hanya kurikulum begini, lembaga maunya begini, kita olah dengan kepala sekolah. Itu hal yang bukan antara siswa tidak siswa. Jadi dalam rumah tangga kecil antara anak ada yang seperti itu, ya kita maklumi, kita nanti sukses maksudnya kita sharing bareng-bareng bagaimana enaknya. Karena kepala satu tidak bisa nuruti kepala yang itu tapi lebih baik diutarakan tidak setuju karena ini. Jadi kita cari solusi, alasannya begini, solusinya begini. Motivasi agar kita itu sebagai generasi muda tentunya bisa sekuat itu. Semua pertama keikhlasan. Jadi kita harus selalu ingat nanti ketika Pak Kiai kalau meninggal, kalau mati itu kan bukan mulut kita yang menjawab pertanyaan. Katanya tangan dan kaki. Makanya kita harus bergerak dengan ikhlas tangan dan kaki. Kalau kita menjalani tidak ikhlas, kesel orang kepadanya. Kalau tidak ikhlas lebih baik jangan dipaksakan. Karena ikhlas itu kalau belajar ikhlas memang harus dipaksakan. Gitu. Untuk sekuat ini itu ya karena Allah bukan saya. Yang memberi kekuatan itu Allah. Cuma kita selalu husnudzon. Jangan mengeluh. Makanya waktu mau operasi ketiga semuanya menangis, saya minta diamputasi tapi keluarga tidak mau, saya tanda tangan sendiri. Jadi ya, memang dokter sudah
ya itu kemungkinan itu 30% ini operasi keempat. Tapi karena Allah, semuanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang penting itu Mbak, dengan kecelakaan ini saya lebih sering sholat malam. Yang biasanya 2 rakaat, 4 rakaat, ya sekarang saya usahakan 8 rakaat, jadinya 3 rakaat. Sudah. Ini yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu yang sekolah ini selanjutnya itu seperti apa untuk generasinya, untuk sekolah-sekolahnya, untuk harapan Ibu? Harapan saya nanti, kalau saya nanti suatu saat sudah meninggal dunia ya maksudnya, kalaupun mereka tidak bisa mengembangkan, minimal mempertahankan ya maksudnya, karena kembali lagi harta benda itu tidak akan kita bawa mati, makanya kan sebagian milik orang lain ya. Kalau kita memberi, kadang-kadang kita bersedekah pada orang-orang tertentu, itu ada orang yang merit. Saya mikirnya kalau untuk sekolahan kan nanti berjalan terus. Saya pinginnya nanti anak-anak itu lebih baik lagi, yang sopan santunnya ada, adabnya ada. Sekarang sudah karena SD aja sudah seperti itu ya, makanya anak-anak TK aja sudah cemplung, maksudnya undang-undangnya sekarang itu yang kami prihatinkan. Kenapa guru-guru sekarang itu hanya materi tapi tidak ke karakternya, tidak sikap perilakunya. Memangnya mereka tidak jadi tua, tidak ingin dihormati anak cucunya. Itu saya pengennya kayak gitu. Itu saja sebagai ciri khas bangsa Indonesia ya. Ada ketimuran maksudnya kita kuatkan. Terima kasih Ibu untuk wawancara hari ini. Ya saya harapkan nanti jenengan enggak, monggo adanya minuman. Ya, itulah wawancara dengan Ibu Nur Adi Saifia. Di Tika Tiara Bunda Kita Besaren. Keterbatasan tidak membuat seseorang untuk melakukan niat baik. Semoga motivasi dari beliau memotivasi kita semua untuk kedepannya sebagai generasi muda agar lebih baik. Kami dari Universitas Pekalongan, saya Isyani. Saya Selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.